saya sangat bergejolak ya begitu masuk kepada satu ibadah ini dan Tuhan berbicara mengenai identitas. Identitas satu kota itu ditentukan oleh gereja Tuhan. Bagaimana sekarang gereja Tuhan memberikan color di kota itu. Karena di mata Tuhan kota itu penting dan kota itu berbicara mengenai eklesia. Gereja Tuhan ada di situ, ditaruh di situ sebagai tubuhnya. Nah, saya bersyukur hari ini merupakan satu kehormatan saya bisa berada di depan Bapak Ibu sekalian dan saya merasa dalam hidup saya ini adalah fase kedua hidup saya. Gak tahu kenapa. Itu seperti kalau if you want to go higher means that you are willing to go lower. Ya, kalau kita mau terbang lebih tinggi berarti kita juga harus bisa mau lebih merendah. Nah, bagi saya ini hidup saya gak tahu ini tahapan kedua. Seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi tapi harus dicabut bulu dulu, dicabut paruh dulu kuku-kukunya sehingga kekuatan itu dia menjadi powerless untuk menunggu kekuatan yang kedua, hidup yang kedua itu. Saya baru pulang dari IKN kemarin dan ini kunjungan saya yang kedua kali IKN sejak tahun 2019 yang lalu sebelum Pak Jokowi mau merancangkan mau kepindahan ibu kota ke Pasir Penajam ya Kutai Kartanegara. Waktu itu gamang dan ternyata gereja setempat di sana sudah berdoa karena banyakkan para gembala di sana tuh bukan orang asli ya, banyakkan dari Surabaya, dari Semarang, dari Jawa Barat ya, Manado. Nah, mereka itu benar-benar sedang bertanya di dalam kehidupan mereka kepada Tuhan, kenapa aku harus pindah ke sini? Ini adalah apalagi Balikpapan tuh kota perantauan, namanya nggak ada penduduk aslinya di situ. Ada penduduk asli di sana orang Pasir namanya, suku Pasir. Jadi mereka bergumul sedemikian rupa sehingga mereka bertanya, what is the destiny? Apa itu destiny Tuhan untuk kota kami, untuk gereja kami setempat. Lalu saya mencanangkan begini, kita ini harus bisa uproot, ya, menguproot itu adalah mencabut akar dan juga firman Tuhan berkata begini ya, di dalam firman Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya begini, kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, maka engkau bisa mencabut pohon ara sampai ke akar-akarnya dan terbantun di bawah laut. Terus mereka nggak ngerti gimana caranya. Nah, kita harus mengerti mengenai mapping di kota itu dan apa blueprint itu ini rada dalam dikit gak apa-apa ya. Nah, ini blueprint itu master plan ke depan. Saya melihat Surabaya ini adalah kota yang mau tenggelam sebetulnya. Tapi kemarin begitu saya pertama kali naik kereta api ke Semarang ya, which is fine. Ya, good, convenient, bersih, aman, luar biasa. Nah, di situ saya merenung bagaimana wow, saya lewat kota Pekalongan dan saya pernah juga kalau nggak salah dari sini tuh waktu itu saya pelayanan mampir di Pekalongan. Itu kota yang tidak tertolong kalau umat Tuhan tidak benar-benar mengangkat kota itu. Karena itu kota sebenarnya ibu kota batik internasional. Tapi juga bagaimana kota itu seperti mau tenggelam. Gak ada hujan, gak ada angin, tenggelam aja gitu kan. Ada air. Nah, sementara Semarang juga waktu itu masih begitu kan. Kota itu harus diselamatkan. Kota itu harus terselamatkan. Amin. Dimanapun kita berada kita harus menyelamatkan kota. Nah, jadi saya beberapa bulan yang lalu saya pergi ke Pekalongan, ternyata lagi dibangun bendungan dan sudah ngocor berapa triliun dan membuat tanggul-tanggul dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi kepada Semarang ini, di mana Semarang ini adalah satu highlight yang Tuhan akan singkapkan ke depan untuk mendunia. Tapi gimana nih cara ngomongnya nih saya nih gitu kan. Karena kadang is too much kalau saya ngomong seperti itu. Lalu saya teringat ketika di Simpang 5 dulu kita bikin apa tuh, pagelaran atau apalah di alun-alun di Simpang 5 itu. Saya datang dan saya berdoa di panggung dan saya canangkan bahwa Semarang akan benar-benar dikenal sedunia gitu kan.
Nah, dan ternyata memang ada wacana ke arah situ, Nah, jadi dari Semarang coba bagaimana akan menjadi hub gitu kan, menjadi hub. Tetapi saya melihat dari infrastruktur dan sebagainya belum cakep banget. Nggak nyampe ke arah situ, belum. Karena saya ini juga bukan orang ngeroh doang, tapi saya udah studi banding sampai ke Shanghai, kemana, kota-kota yang harus mendunia itu harus gimana, dan kecakapan penduduknya harus bagaimana, ya klasifikasi penduduknya harus bagaimana, keterampilannya harus bagaimana, welcoming people-nya harus bagaimana, attitude-nya harus gimana, lawlessness-nya gimana nih, ketidaktaatan kepada hukumnya, gitu gimana. Nah, Enggak kurang orang kaya di Semarang, enggak kurang, tapi banyak rohnya miskin. Boleh Anda turunkan saya dari mimbar, gak jadi masalah. Tetapi benar-benar saya menangkapnya hal seperti itu gitu. You can go to the world, tetapi bagaimana dengan konten dan DNA hidup kita. Nah, jadi saya kembali lagi ke waktu itu ketika di Samarinda, hanya sekelompok kecil dan satu gereja yang menangkap hal ini. Oke, let's do something. Kata saya, let's start untuk membangun mesbah bagi Tuhan. Mesbah adalah berbicara mengenai emptiness, kekosongan, bukan exhibition, bukan satu yang pamer, hebat, rohani, luar biasa, tetapi emptiness become zero. Jadi kemarin tuh berbicara mengenai titik nol. What is your ground zero? Tuhan bicara kepada saya. Do we have ground zero? Punya enggak Anda titik nol sekarang? Tuhan enggak bisa dihibur-hibur dengan tarian kita, dengan pujian atau ibadah kita. Tetapi what is your ground zero? Nah, saya mau bicara hal seperti ini karena kita ini musimnya di mana Tuhan akan mengembalikan mandat kerajaan yang notabene sudah dilupakan oleh gereja Tuhan dimanapun. Jadi kita punya mandat untuk mengupload ini, dan saya katakan mari kita kumpulkan orang-orang Dayak untuk menari bagi Tuhan, dan kita deklarasikan di dalam nama Tuhan Yesus tanah ini supaya jadi milik kepunyaan Tuhan, bukan milik siapapun juga. Dan ternyata dengan kekuatan yang sedikit sekali, dengan kebutuhan dana yang super luar biasa, ini jadi Bapak Ibu sekalian. Semua tokoh-tokoh, dan saya amazed banget ternyata suku Dayak itu udah mendunia. Sampai di Thailand ada, di Cina ada, di Thailand ada. Dan Indonesia itu udah menyebar ya, suku-suku yang origin dari sini itu luar biasa. Dan setiap suku itu kekayaannya luar biasa dan mereka menari bagi Tuhan. Nah, sekarang tari gereja ngapain coba? Do you know about the culture? Itu dengan tarian tuh raja bisa disenangkan. Wah, membuat satu atmosfer yang mengubahkan gitu kan. Nah, akhirnya kita berdoa di situ dan kita nggak tahu itu nama Nusantara akhirnya ya. Nusantara itu, Nusa artinya pulau-pulau dan Tara itu antara. Nah, mari kita saksikan secuplik aja. Sebetulnya peristiwanya luar biasa daripada movie yang hanya semenit setengah ini ya. Tapi setidaknya ini merupakan gambaran bagaimana setiap doa kita, upaya kita di dalam kerajaan Allah tidak pernah sia-sia. Amin. Tidak pernah sia-sia. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita saksikan dulu klip ini yang Borneo Celebration. Dari berbagai etnis suku Dayak. Betapa beragamnya kecintaan Tuhan. Dan Maiho, berikan aplaus yang paling meriah.
Oke, saya melihat progres luar biasa. Saya berdiri di bukit yang akan didirikan Istana Presiden di sana dengan kemegahannya, dengan sayap burung Garuda. Dan itu dibuat di kota Bandung saat ini, dan arsitekturnya dari Bandung juga. Bagaimana Bandung, saya katakan, the capital city of the Asia Afrika. Nah, saya ini kembali ke Bandung lagi setelah dari Jakarta 11 tahun, dan saya satu kaki sekarang di Bandung kembali dan bersama dengan keluarga di sana. Dan saya menangkap satu perkara bahwa itu mata rantai yang Tuhan buat itu begitu jelas sekali ya. Nah, kita baca dulu firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat yang ke-7. Filipi 2 ayat yang ke-7. Coba saya akan mengulas ini secara berseri, nggak mungkin satu sesi seperti ini, tetapi saya ingin benar-benar kita mendapat impartasi hari ini mengenai mandat kerajaan. Ini penting sekali. Kalau enggak kita heboh dengan ibadah, heboh dengan kegiatan, tetapi yang penting itu mandat. Kalau kita sibuk apapun, dengan bergerak dengan apapun, tetapi kita nggak punya mandat, itu susah. Mandat itu diordain, mandat itu benar-benar bagaimana itu ada delegasi ya, delegasi. Nah, di dalam Filipi 2 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata begini, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, yaitu mengenai Yesus, dan mengambil rupa seorang hamba. Doulos, budak. Jadi hamba Tuhan tuh bukan ornamennya. Jadi hamba Tuhan bukan posisinya, bukan jabatannya, bukan doktor teologianya, PhD-nya dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saya ini ambil S3 udah umur 50 lebih. Sekarang ada era namanya non-degree. Gerakan non-degree. Gerakan yang tanpa title. Karena orang sekarang melihat orang presentasi atau webinar atau zoominar atau apapun ya, khotbah, mereka dilihat who you are, what are you doing. Orang mengamatinya begitu, kamu tuh siapa sih, apa yang udah kamu lakukan sih. Nah, orang gak mau penelaahan terlalu banyak, karena zaman sudah berubah. Apalagi di Indonesia ini zaman bonus demografi ya, anak-anak muda sedang bertumbuh dan mereka leadership mereka sedang bertumbuh nih, paruhnya sudah mulai nih bertumbuh gitu ya. Nah, Yesus kelihatan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sekarang saya melihat be aware ya, ini hati-hati dalam waktu-waktu ini banyak anak-anak Tuhan berjatuhan. Di sisi lain banyak orang-orang percaya kepada Tuhan dengan cepat. Cepat sekali. Saya melihat anak-anak rohani saya juga, wow, mereka bertumbuh. Bagaimana orang yang menerima Tuhan itu gelombang seperti gelombang tsunami. Nah, sementara khususnya dalam periode 2 tahun ini orang menjadi sensitif sekali, reaktif. Gara-gara sedikit bisa tersinggung. Gara-gara masalah sedikit langsung patah hati. Patah semangat. Ini waktunya untuk retreat. Retreat itu apa sih? Retreat ini pull back, tarik from the danger zone. Jadi arena berbahaya. Berapa hari yang lalu saya di Balikpapan, di Samarinda, dan semua hamba Tuhan memperkenalkan diri. Saya ketua ini, saya ketua 3 ini organisasi, saya ketua gini. Semua it's all about unity, but they are not doing unity. Terus begitu banyak memperkenalkan diri, kami sudah lakukan gini, kami sudah lakukan itu. Sementara saya ini diberikan rema pada Tuhan, kosongkan diri. Lalu mereka suggest,
Saya katakan ini, kalian ini akan menjadi penjaga kota Nusantara yang akan mendunia. Akan ada 1,5 juta sampai 2 juta dalam 2 tahun ini akan pergi ke sana. Mungkin sebelah kalian juga akan pindah ke sana. Mungkin karena mereka butuh tenaga kerja, cari rumah. Sekarang aja udah susah, di sini banyak dikontrakin, di sono orang nyari rumah. Karena dalam tahap pembangunan ke depan. Jadi what is the quality? Apa kualitas gereja dan hamba Tuhan? Ketika mereka katakan, yuk kita bikin konser doa. Konser doa, saya ini penggerak doa, Bapak kurang gimana lagi gitu kan. Doa kita udah banyak sekali. Apalagi sekarang Zoom doa, udah jadi zombie semua dari pagi sampai malam. Dan saya katakan kalau doa pakai Zoom doang, itu gak ada mesbah. No sacrifice. Apalagi model peperangan rohani pakai Zoom, pakai Facebook. Apa setan gak ngetawain? Sedangkan peperangan rohani itu kan harus juga tersembunyi. Kita punya peluru apa dan sebagainya, kita harus lebih strategi gitu. Sedangkan itu kan medium, gadget itu medium. Media itu medium, dari kata medium. Jadi dengan Tuhan itu it's all about relationship. Hubungan. Saya katakan begini ya, usul saya kapan kalau saya lagi pergi ke sana mungkin 2-3 bulan ke depan atau 6 bulan, saya nggak tahu karena saya juga begitu sibuknya. Jadi harus saya milah-milih, tetapi saya mau ke sini dengan quality time. Ya bikin seminar, nggak mau seminar. Holiday. Holiday. Itu duniawi banget gitu. Holy day. Hari-hari kudus. Saya katakan, can we go somewhere without gadget? Tanpa gadgetmu? Mau gak kita sabbatical? Holy days. Hari-hari yang holy. Hubungan dengan Tuhan, dengan sesama diperbaiki. That is transformation. Nah, jadi mereka katakan, oh gitu ya. Nanti kita set sesi pertama apa sesi kedua. Oh kata saya sama. Enggak begitu. Bukan soal rajin kegiatan, kita mungkin malah terjebak dalam kegiatan. Dalam era pandemi ini. Meskipun kita ada di dalam satu kamar, tapi kita ini sibuknya minta ampun. Sampai liatin gadget saya nih full information. Jadi kalau mau doa sekarang mesti ngosongin, kata tadi subuh saya ngosongin Tuhan, aku kosongin. Simplify myself, simpalkan diriku, kosongkan diriku. Mau khotbah kayak banyak informasi mau di-sharekan gitu. Hanya Tuhan, apa kehendak Tuhan yang mau. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan menginginkan relation, hubungan. Bapak Ibu sekalian, saya ini tidak lebih baik daripada Anda semua. Kemarin ada satu hamba Tuhan yang baru dari Australia pindah ke lagi kunjungan di sana. Dan kita nih pergi ke IKN itu puluhan mobil, saya nggak tahu apa 20 atau 30 saya nggak tahu. Tapi dengan ngeset mobil itu jadi ada satu hamba Tuhan duduk di pinggir saya. Masih muda. Dia ngelihat saya gini terus, padahal duduk di sebelah saya gitu. Ada yang aneh dengan saya kata saya. Enggak, anehnya saya bisa duduk di sebelah Bapak. Loh, emangnya kenapa? Karena saya ngelihat dulu, saya tuh lihat Bapak tuh di stadion, di panggung, di gini-gini susah, untouchable, gak bisa dijamah. Kok bisa saya terbang ke sini dan saya duduk dengan Bapak?
Terus kata saya, apa anehnya? Ya aneh aja, Tuhan begitu baik. Kenapa baiknya? Bisa duduk sama Bapak. Oh ya, kenapa? Maksudnya, dia merasa saya ini tokoh. Padahal saya ini gak ada apa-apanya. Kita makan soto bareng di pinggir jalan kemarin. Soto Lamongan ada di sono. Itu perkataan bukan buat saya bangga. Karena dalam beberapa tahun ini saya ini lebih banyak turun. Duduk dengan pendoa. Duduk dengan para hamba-hamba Tuhan yang di desa dan lain sebagainya. Dan saya menyelami hidup mereka. Ternyata pendua-pendua hidupnya juga banyak yang enggak mapan dan smooth di dalam kerohanian. Meskipun ayat-ayat ditempel-tempel segudang gitu kan di rumahnya. Tetapi hidup enggak growing too much dalam pengetahuan akan kebenaran itu. Tapi saya katakan, saya ini orang biasa kok. Ya tapi, ya makanya saya lihat Bapak kok biasa-biasa aja sih Bapak ya. Nggak ada yang aneh. Loh emang saya manusia aneh Bapak Ibu sekalian. Tapi itu tamparan buat saya sebetulnya. Saya di pandangan orang itu seperti apa. Padahal saya ini banyak gagalnya juga. Tidak lebih baik dari Petrus. Tidak lebih baik dari Yudas. Ya Yudas mah parah lah ya. Kalau itu sih gagalnya. Enggak sampai begitu gitu. Tidak lebih baik dari Hebedius dan Alexander. Saya penuh kelemahan. Sebetulnya kita ini tahu kita ini siapa tapi kita tidak memperhatikan. Kita ini seringkali ceroboh. Luyu, apa luyu tuh? Powerless, tidak ada apa-apanya. Dan banyak orang sebetulnya sekarang tuh sedang terluka. Tanpa disadari mereka sedang terluka. Saya semalam ada 2 keluarga counseling sama saya. Sementara saya di hotel. Suami istri counseling sama saya. Gini. Urusan 2 keluarga. Gini. Terus ada 2 anak yang curhat sama saya bahwa kami ini udah frustasi lihat orang tua yang pelayanan di gereja. Hah? Kok bisa begitu? Dan beberapa bulan ini juga saya dipertemukan dengan beberapa, bukan 1 anak, beberapa. Karena gara-gara 1 anak teman saya begitu. Jadi saya menelusuri, banyak anak-anak muda sekarang cutting. Cutting itu apa? Melukai dirinya dengan silet. Hah? Ini apa nih? Apa nih? Bahasa roh iya, worship iya, tapi kalian cuma begitu. Ya, ngeri banget. Ngelihat darah keluar dari tubuhnya itu happy gitu. Kata saya, kamu tahu ini dari mana? Dia kasih link ke saya, YouTube, ditonton jutaan orang. Ada 11,6 juta, ada 4,8. Hah? Memang duniaku sempit, jujur aja. Kita banyak kecolongan. Terus, saya kata yang gini banyak. Setelah saya layani gimana? Om, di gerejaku banyak kok yang gini. Orang tuanya kagak tahu. Hah? Are you serious? Iya, di kampusku banyak, mahasiswi tapi banyak kan. Apa sih? Cutting themselves itu apa? Tahu gak ketika peristiwa di firman Tuhan itu ketika Yesus mendarat di Gerasa dengan murid-muridnya ada orang kerasukan. Dan itu disebut legion. Apa yang dilakukan orang-orang yang kerasukan ini? Memukuli dirinya dengan batu. Tahu gak bahasa Inggrisnya? Cutting himself with the stones. Silet itu stone. Batu. Oh my God. Tuhan lagi singkapkan sesuatu. Singkapkan sesuatu. Kedok. Muka 2. Manipulasi rohani.
baik melalui YouTube atau apapun media sosial dan lain sebagainya. Orang banyak terjebak dalam hal itu. I have to fight now. Saya harus fight dengan sesuatu. Save the generation now. Saya katakan kepada diri saya seperti itu. Stay fokus, karena orang banyak gak fokus sekarang. Dan firman Tuhan katakan mendengarkan lebih baik dari semua korban sembelihan. Banyak orang seolah-olah dia udah berbuat bakti. Aku udah jadi singer, aku jadi musician, aku sudah berkhotbah di sini. Apakah Tuhan senang? Pertanyaan. Tuhan ngomong mendengarkan lebih baik dari semua korban-korban sembelihan itu. Kita memasuki suatu era disrupsi yang disebut folk war sekarang. Banyak istilah-istilah nih ya. Folk war itu apa? Peperangan rohani di area yang sangat berkabut. Kita nggak tahu siapa kawan, siapa lawan. Nah, saya ini dalam sebulan ini sedang mempersiapkan satu event yang bagi saya terlalu super. Saya harus menggerakkan seluruh dunia, oh my God. Saya cerita dulu keadaan saya. Saya merasa oke, padahal not oke. Tahu nggak ada penyanyi apa American Got Talent, Jane McCurskey atau apalah gitu, susah. Dia itu bisa nyanyi lagu I'm Okay. Hah? Kok judulnya I'm Okay? But she's not okay. Dia wanita muda yang udah dicerai suami. Dan punya anak. Kalau gak salah anaknya itu meninggal atau gimana. Dan dia sakit kanker. Dan harapan hidupnya cuma 2%. 2%. Harapan hidup 2%. Lalu dia nyanyi, Simon itu kan yang jurinya itu. What are you going to sing? I'm okay. I'm okay, lagu apa itu? Lalu dia nyanyi I'm okay, I'm okay. But she's not okay. Sometimes kemenangan itu belum tentu tampak kemenangan gitu, belum tentu. Akhirnya dia nyanyi. Dia kurus kering karena dagingnya sudah dimakan kanker dan dia nyanyi I'm okay. Akhirnya dia lolos, tapi nggak jadi juara, dia lolos. Dan itu membuat semua orang menangis. Lalu ditanya sama wartawan, what do you think that I'm okay? Apa yang kau pikir kamu itu oke-oke saja, padahal hidup kamu tinggal 2%. Dia ngomong apa? Jangan pikirkan yang 98, aku masih punya 2%. Oh my God. Dan bulan kemarin dia udah dipanggil Tuhan, dia anak Tuhan. Banyak orang kehilangan. Dia sudah memotivasi ratusan juta orang di dunia. Di dalam hidup terakhirnya. Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu bukan karena saya kuat. Saya naik kereta api. Saya meneteskan air mata. Begitu saya masuk Jawa Tengah, saya meneteskan air mata.  .
Karena saya baru kehilangan anak sulung saya. Yang pindah ke Jawa Tengah di Purwokerto. Usia 37 tahun. Not easy for me to stand before you today. Sementara saya ini juga punya tanggung jawab yang begitu luar biasa. Saya tahu istri saya lagi nonton sekarang. I want to be at home. Karena untuk melihat cucu-cucuku. Saya udah spend 1 week. Anak sulungku oke-oke aja. But seems not okay. Tanggal 26 Desember dia dipanggil Tuhan dengan cara mendadak karena pembuluh darah di batang otak pecah. 3 jam sebelumnya masih oke-oke dengan saya. But he was not okay actually. Jadi singkat cerita, karena dia punya kelemahan tubuh yang tidak bisa menerima obat apapun. Jadi 37 years, 37 tahun. Dia menderita dan mamanya itu tahu penderitaan dia. Sakit gigi juga mesti nahan luar biasa. Apalagi kalau sakit asam urat gitu dia nahan luar biasa. Jadi ketika waktu itu 3 hari aku cancel semua pelayananku, itu hari-hari Natal biasanya full aku tuh. Tapi aku harus pergi ke Purwokerto hanya just spend for 3 days. Dan ternyata tanda-tanda tuh banyak dan dia sudah ngomong aku gak akan panjang usiaku. Dia ngomong sama istrinya dan ada banyak tanda-tanda. Tapi kita we were not aware, kita gak aware sama sekali. Jadi ketika ngelihat dia koma, kita perhatikan, oh berarti kamu menunggu kami semua. Dan itu udah panas badan tapi dia gak bisa ambil obat apapun. Paracetamol aja gak bisa. Jadi mamanya luar biasa, istri saya dia ngomong, mama yang melahirkan kamu, pergilah nak. Aku pikir dia orangnya kecil gimana nanti gimana. Ternyata dia imannya kuat. Saya yang rada kurang kuat. Saya katakan saya nyembuhin orang banyak. Orang yang mau mati sekalipun hidup kembali. Saya cuma gak cerita-cerita aja. Tetapi menghadapi anakku yang satu ini. Aku butuh mujizat. Tetapi aku tidak dapat mujizat. Kekuatan tumbuh ketika Om Bekti telepon saya. Dia katakan, langit bumi akan berlalu. Tapi firman Tuhan tetap. Biarkan Tuhan memetik. Apa tuh? Bunga yang sedang harum kalau sudah layu percuma. Dan Tuhan membutuhkan bunga yang semerbak. Memberi keharuman kepada seluruh ruangan. Menampakkan keindahan kepada banyak orang padahal dia sedang mati. Setangkai bunga. Itu menambah kekuatan buat kami semua. Dan ternyata kematian dia itu membawa harum kami semua. Gak ada hutang sedikit pun. Dia mengencourage banyak orang. Banyak hal yang dia lakukan. Jadi saya ambil 2 cucu saya. Junior Panji. I will take care of you. Jadi saya belajar lagi dari anak-anak. Mengenai kerajaan. Biarlah kerajaan Allah itu seperti anak-anak kecil. Lalu
ketika mau menyadarkan mereka bahwa papa sudah meninggal. Not easy for me to speak. Pada anak-anak ini, yang satu umur 10 tahun, yang satu umur 6 tahun. Jalan 10, jalan 7 gitu. Ternyata saya yang paling lemah. Ketika saya bicara kepada anak-anak ini, papi sudah gak ada. Within 3 hours, can you imagine? Dalam 3 jam, anak-anaknya ngomong apa? Papi bukan mati. Tidak boleh satu orang pun ngomong papi mati. Rumah di sorga sudah selesai. Oh my God. Dari mana ini ngomong? Terus mami mertua saya umur 87 tahun yang merasa kehilangan sekali. Karena dia dibawa ke Purwokerto 1 tahun hanya nemenin dia untuk meninggal. Bisa gak terima terus gitu. 87. Karena dia yang ngurus cucunya itu, anak saya. Sering dia menangis. Dan ketika dia menangis, cucu saya ini datang yang kecil. Emak udah dibilang, emak, bukan oma. Kalau oma itu istri saya. Saya menikah muda umur 21 tahun dengan istri saya. Nah, jadi cucu saya ngomong begini yang kecil. Emak gak boleh nangis terus. Emak masih ada berapa tahun lagi. Karena rumah emak itu belum selesai di sorga. Nanti bisa gak ketemu papi di sorga. I learn a lot. Saya ini too much preaching kali. Lalu atau terlalu banyak dengar khotbah kali. Pengajaran. Terus ketika kita mulai simple gitu kan. Hal yang simple. Kita beli kulkas waktu itu karena kulkas sudah rusak lagi. Jadi pindah ke rumah ada beberapa yang harus diganti dalam keadaan banyak hal yang terjepit, tertindas, sedih dan sebagainya. Kita harus banyak lakukan banyak hal untuk merepair, wake up kembali gitu kan. Kita pergi ke toko elektronik. Tuh udah jalan, udah sempit tuh di jalan ABC. Nggak ada di kota mana jalan ABC, ABC. Nah, gitu kan. Nah, jadi ketika kita lihat gini, kita lagi sibuk lihat gini. Cucu saya satu, dia buka dompetnya. Keluarin 50.000 kasih ke gelandangan. 50.000. Dasar anak gak tahu jumlah. Dah, biarin. Pulang langsung sidang istimewa. Nama cucu saya Moreno. Do you know what is 50,000 means? I know, Pak. I can buy ice cream. I can buy many things. Enggak, kalau Opa biasa kasih tuh 500.000 atau 5.000 lah paling top gitu kan. It's okay, Opa. It's okay. I have so many. I have much money. I have so much money. Berapa banyak dia punya? Paling 1 juta perak. Yang mungkin kita kasih dia kumpulin. Aku masih punya banyak, Opa. Nah, terus aku ngomong, why? Kenapa sih kamu ini? Opa, semua orang gak lihat bahwa dia tuh butuh selimut. Semua orang cuman kasih recehan, kasih makanan. Dia butuh selimut. Mau gak seperti anak kecil? Dia gak khawatir. Dia katakan, aku masih punya banyak, Opa, don't worry.
Nah, saya suruh mengkoordinir namanya WPA kedua sekali lagi nih. Kali ini berbeda kan, gak bisa ngumpul-ngumpul banyak di stadion sekarang, belum seasonnya gitu. Masih hamba Tuhan juga masih banyak ketakutan, yang keluar rumah masih banyak yang ketakutan. Ada orang yang masih bingung juga, saya pergi ke Semarang, menanya kemarin, mau kemana lagi sekarang ke Semarang, mau ngapain khotbah? Hah? Khotbah? Loh, lu yang ketinggalan atau gue yang kecepatan? Jadi, terus saya waktu itu di board, international board, bulan kemarin, saya ngomong begini, why you choose, kenapa kamu pilih Indonesia lagi? Oh enggak, saya nanyanya, why you choose me? Again, supaya mereka ngerti, lu tahu gue lagi kondisi apa sih sekarang nih? Kan? Jawabannya apa? Semua orang ngomongin, Daniel, you are chosen by God. Kamu dipilih oleh Tuhan. I'm with you, brother. I'm with you. Nah, bukankah Yesus juga berkata kepada kita, Immanuel, aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Tetapi kan persoalannya, kenapa lu gak ngerti gua sih? Terus pertanyaan kedua, why you choose Indonesia? Why not Korea? South Korea? Why you don't choose Brazil? Is even much better than Indonesia? Saya ngomong begitu? No. Mereka ngomong, Indonesia is the key. Indonesia adalah kunci bagi bangsa-bangsa. Wow. Cuman kita merasa kita punya kunci atau enggak? Kunci itu hukum. Kunci itu bisa membuka, bisa menutup. Kunci itu law. Kunci itu adalah dimensi. Kunci itu perbendaharaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya harus pilih siapa hamba-hamba Tuhan besar mana yang bisa menyelenggarakan kelas dunia seperti ini. Saya katakan saya hanya pilih 6 dayang-dayang aja sekretaris. Ini sekretarisnya gue pinjem sekretarisnya. Jadi dayang-dayang buat saya ya. Kita lakukan ini nanti malam rapat, nanti besok malam juga rapat. Dia awesome dan lakukan banyak hal. Dan sekarang kita sedang mobilisasi negara demi negara regional. Jadi diterjemahkan ke 12 bahasa. Wah, cuman gua dengan dayang-dayang bisa seperti ini. Tahu gak pekerjaan Tuhan? Punya dia. Bukan punya kita. Gak ada yang amin. Kita nih hamba. Kita ini bukan owner. Saksikan nih semenit klipnya. Karena belum selesai hari ini harus diselesaikan nih banyak klip-klip yang mesti level dunia gitu kan standar. Sangat mudah, achievable sebetulnya. Nah, jadi worship itu adalah penyerahan hak
Jadi quality of life sebetulnya. Yang Tuhan mau pakai sekarang adalah orang-orang yang punya quality of life. Kualitas daripada hidupnya sendiri. Jadi Tuhan itu memberikan kecerdasan rohani kepada setiap kita. Jadi semua itu akan bertumbuh secara natural karena Tuhan berikan pertumbuhan. Kayak contoh misalkan istri saya divaksin, di booster. Wah, mau ini gimana pusing, gini. Ya udah, itu memang reaksi untuk membuat dia berimun. Misalkan gitu kan. Nah terus ada satu hal yang sekarang itu banyak hal yang panik gak karuanan. 2 minggu yang lalu saya ditelepon oleh seorang hamba Tuhan, dia pendoa syafaat. You know. Lalu dia telepon. Dia miss call ke saya berkali-kali. Saya katakan wait, nanti I call you back. Jadi ada apa, panik kenapa? Gini Bapak, anakku, aku baru beri makan dan lain sebagainya. Ternyata pas begitu beri makan, keluarlah itu lab test, dia positif. Oke, terus saya menyuapi dia, Pak Pendeta. Terus saya nih komorbid. Terus tapi saya sekarang sudah siapkan semuanya, warisan, surat-surat, apa segala, saya sudah siap dipanggil Tuhan. Terus saya sudah melayani Tuhan sekian lama dan saya pikir memang sudah waktunya. Terus ya pokoknya saya minta didoakan. Jadi didoakan mau pergi ke sorga atau mau gimana? Saya ngomong begini. Saya jadi dengerin dia terus gara-gara pendoa syafaat kan terus ngacung terus sama sorga kan. Ngatur Tuhan. Saya katakan, you tuh mau didoakan mau denger saya atau gimana? Udah mah saya lagi repot. Enggak, gimana menurut Bapak? Dengerin. You ngomong tuh kejauhan. Seolah-olah mau dipanggil sekarang. You dites aja belum. Positif atau negatif. Ya, begitu ya. Terus bagaimana aku? Karena panik, jadi nalarnya gak jalan. Saya katakan sekarang gini aja. Tenang, yang pertama tenang. Kedua, minum air hangat. Tahu gak sekarang kalau pergi ke Israel terpapar, disuruh diam di hotel, gak dikasih obat, minum air panas. Udah, gitu aja. Ini datang satu pendoa syafaat lagi kayak begini. Saya katakan, udah, kue sera-sera. Kalau kita mau dipanggil Tuhan, berarti sudah diselesaikan semua toh, gitu kan? Tetapi ground zero-nya tuh ada gak tuh? Titik nolnya itu ada gak tuh? Penyerahan hak kepada Tuhan. Jadi, apa sih hidup saya sekarang? I have to fight myself. Aku harus menyelenggarakan yang begini. It is not my project. It is belong to God. Aku hanya menyelesaikan, aku hanya melakukan. Mungkin yang aku lakukan hanya setitik saja daripada pekerjaan-pekerjaan besar itu. Jadi learning, we have to learn about the maturity. Kedewasaan, karena itu semua Tuhan bisa segala sesuatu. Misalkan ada satu anak, wah berdarah gini, waduh gimana gini, padahal cuma lecet doang. Lecet itu bisa sembuh sendiri karena ada faktor kesembuhan dari dalam. Mengapa Petrus tidak punya kuasa di dalam perjalanan hidupnya? Selalu flagging itu begini. Nah, kalah dalam hal merendahkan diri. Dia kalah dalam penyangkalan diri. Apa itu arti titik nol? Bukan kebetulan karena saya pergi ke titik nol kemarin Bapak Ibu sekalian. Tetapi titik nol itu berbicara di mezbah. Dan di mezbah itu dia membakar dirinya untuk tidak mengambil keuntungan. Kita nih bangun mezbah selalu ngambil keuntungan. Karena kita bangun mezbah supaya kita diberkati. Kita membangun mezbah supaya kita dapat gini. Kita harus rubah hidup kita. Prioritas kita adalah mencari kesejatian di mata Tuhan. Kita ownership itu memberi. Saya dalam situasi seperti begini. Saya ini diajar oleh Tuhan. Jangan pikirin diri sendiri.
suka ada berkat sedikit-sedikit, tapi saya mikirin banyak ratusan hamba Tuhan setiap bulan. Saya mikirin kesejahteraan banyak orang, sementara saya sendiri harus bergumul dengan hidupku. Bahwa hidupku bukan aku lagi. Tapi apakah saya mesti koar-koar? Enggak. Saya enggak perlu harus koar-koar. Lukas 22 ayat 29 coba kita baca. Ini satu rahasia besar hidup kita di dalam kekristenan, bukan sekedar jadi agama Kristen, tetapi ini satu kunci ayat ini. Banyak orang melupakan ayat ini, padahal ini penting, super penting. Lukas 22 ayat 29. Lukas 22 ayat 29. Yuk kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan aku, Lukas 22 ayat 29. 1, 2, 3. Dan ini siapa yang bicara? Siapa yang bicara? Yesus. Karena Anda terbungkam semua di masker, saya nggak ngerti respon Anda apa. Di masker belum tentu kita harus bungkam. Amin. Yesus berkata, aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Apa itu hak? Kita mungkin banyak melakukan kewajiban tapi nggak ngerti soal hak. Hak-hak kerajaan means kita ini sejak dari putra mahkota akan menjadi raja. Tahu nggak kalau mental anak raja bukan mental proposal, bukan mental minta-minta, tetapi kita punya hak untuk menentukan prioritas. Kita punya hak untuk menentukan. Eklesia itu menentukan, bukan ditentukan. Ada pandemi gini. Bukan kita mau melawan negara, bukan. Kita udah bagus nih prokes, luar biasa. Saya juga jalani prokes supaya nggak dicap hamba Tuhan balelo gitu kan. Kita memang harus untuk ketertiban itu, hormat ketertiban itu nilai-nilai daripada kerajaan. Tetapi hak ini Bapak Ibu sekalian, hak tidak bisa diganggu-gugat. Saya pernah pergi ke satu keraton, di keraton Jogja beberapa tahun yang lalu, dan ini gak pernah saya lupakan. Ada seorang ibu-ibu yang sudah tua, mbok lagi, dia lagi sedang bakar-bakar gini dan pakai bunga-bunga di situ. Lalu saya ngobrol di situ, saya duduk di situ. Mbok, sudah berapa tahun di sini? Sudah dari gadis aku. Sudah dari gadis. Rumahnya di mana? Ya bos, kita ngobrol kemana? Di situ, di pinggir benteng. Lalu saya iseng, namanya orang kota, hedon kan. Mbok dikasih gaji berapa? Banyak. Anakku sudah sarjana. Udah 3 semua sarjana semua. Saya penasaran, apa yang saya tanya nggak paralel, nggak ketemu nih dengan dia nih. Kok mau? Kok lu diberkati? Kok gini? Tahu nggak? Dia ngomong, ngabdi ke Gusti. Cuman gitu doang. Tahu nggak, mengabdi ke Gusti itu ada pahalanya. Bukan soal gaji. Kalau kita mikirin gaji, urusan gopeceng aja udah pindah perusahaan, pindah lagi terus. Tidak ada loyalitas di situ. Hak kerajaan itu bayangkan, dia sebagai, boleh dibilang dia itu kalau datang ke sultan itu disebut Gusti, itu ngesot dia tuh. Di Thailand itu Raja Bhumibol itu dianggap seperti dewa. Waktu itu anaknya, wah gini, saya kan ngobrol dengan masyarakat di situ. Wah gimana nanti ke depan, masa depan. Ternyata begitu Raja Bhumibol wafat, anaknya diorden jadi raja. Asalnya pangeran jadi raja.
semua panglima jenderal itu ngesot dia pakai tongkat. Berubah semua. Dan dia katakan everything, semua ada di bangsa dia, itu kepunyaan dia. Mama saya itu tinggal di Belanda. Di Belanda itu kerajaan, kan beda dengan di sini. Lagi meninggal di Belanda, waduh. Itu kayak seperti kerajaan pakai jas ini, terus udah gitu pakai orang-orang yang gotong petinya pakai jas panjang begitu, dan di depan mobil jenazah itu semua berdiri pakai tongkat gitu, dan semua berhenti, semua itu berhenti, mobil-mobil itu, dan jemput kami di rumah mama. Jadi di sana tuh terbalik ya, peti jenazah menjemput yang hidup gitu ke kuburan. Saya katakan, wow, luar biasa kok bisa begini, dihormati orang mati. Ya, karena dia punya warga kerajaan. Kalau di sana dokter nunggu kita. Kalau perlu aku datang ke rumah. Karena kalau enggak, raja akan penalti dia tuh. Nah, kita ini memiliki hak-hak, disebut aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu seperti Bapa menentukannya bagi aku. Tapi kenapa Petrus? Padahal Yesus udah berbicara di ground zero, di titik nol, di Kades Barnea itu. Bahwa di alam maut tidak akan menguasai. I give you on this rock, di atas batu karang ini, aku mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Bahkan I give you the keys, aku memberikan kamu kunci-kunci kerajaan sorga. Whatever, apapun yang kamu buka, kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Kita boleh mengalami trauma, kita boleh mengalami kebangkrutan, kita mengalami kekurangan dan sebagainya. Saya mengalami hal seperti ini, saya beri bicara depan Anda. Ketika anak saya dipanggil Tuhan, why? Kenapa enggak aku yang mati, biarkan dia hidup? Awalnya, I can't believe this. Aku gak percaya. Lalu minggu kedua, why? Dan sekarang saya bertanya kepada Tuhan, give me the understanding. Berikan aku pengertian. Kenapa ini terjadi? Hanya satu Tuhan ngomong sama saya. Do you still love me? Kalau yang terbaik semua aku ambil dari dirimu, apakah kamu masih mencintai aku? Kalau pertanyaan ini ke Anda, makanya saya seringkali banyak orang konseling sama saya gak mau ngerti-ngerti, mau tukeran masalahnya sama saya. Mau tukeran. Mau tukeran. Can you handle? Yuk baca ayat terakhir ya. Di dalam Yohanes 21. Yohanes 21. Yohanes 21 mulai ayat 15, tapi nggak usah seluruhnya ya. Jadi coba ayat 15 ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ternyata urusan domba ini super banget di mata Tuhan. Satu domba terhilang, cari, tinggalin 99. Oh my God. Kan 99 punya gue. Oh my God. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus. Jadi di dalam ayat yang coba loncat ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?"
Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Don't you know that I love you so much, Jesus? I'm here, I'm preaching to you, I love you so much, Jesus. You know that? Tapi kenapa? Di sini, Yesus itu sebetulnya mengorek sesuatu perjalanan kehidupnya till the ground zero found. Ditemukan. Gak peduli Anda Kristen berapa tahun. Berapa tahun Anda melayani Tuhan. He doesn't care. Tetapi DNA-nya apa? Nah, di sini yang pertanyaan yang menggoda di dalam ayat-ayat ini, dikatakan begini, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes. Ya. Ini salah Yesus. Apa Simon anak Yohanes? Bukan. Simon anak siapa? Kuncinya di sini. Sebetulnya di dalam Matius 16 ayat 17 dikatakan bahwa Simon itu anak Yunus. Bukan Yohanes. Yunus artinya merpati. Kenapa di akhir Tuhan ganti nama? Daniel Panji. Daniel bin Panji. Panji itu hebat. Tuh Panji-Panji. Panji kemenangan, Panji apalagi, Panji apalagi. Tuhan mau ganti nama saya jadi Daniel bin Yohanes. Yohanes di dalam bahasa Ibrani Yohanan. Maksudnya bar itu bin. Simon bar Yohanan. Sudah cukup hidupmu. I forgive you. Aku mengampuni kamu. Maksudnya, Petrus selalu menumpuk untuk dirinya sendiri. Melakukan sesuatu mesbah, kata mesbah, untuk dirinya sendiri. Saya katakan WPA ini belum tentu 10 tahun ke depan aku lagi kan. Saya berbicara di kuburan anak saya, Reza, Sebastian, Samuel, Panji. I open my robe, my jubahku nih. Karena berapa jam sebelum meninggal? Berapa jam sebelumnya? Saya bertanya kepada dia dan istrinya. Benar kamu mau tinggal di sini, Jawa Tengah? Iya Pak, siap sampai mati. Istrinya orang Jateng, orang Jawa Tengah. Kalau kamu, gimana ya Pak ya? Gimana ya? Saya baru ngerti ketika di kuburan saya katakan. Kamu anak muda yang mati satu. Aku minta jutaan anak muda dari Jawa Tengah bangkit. Dengan berlinang air mata saya katakan, wake up the young generation. Berikan aku jutaan Samuel yang baru. Karena hidupku bukan aku lagi. Hidupku sudah mati. Petrus setelah itu jadi radikal. Kemanapun dia pergi, mujizat menyertai, bukan cari mujizat. Dan dia mati
dengan salib terbalik. Menyangkal diri gampang untuk mudah diucapkan, tetapi gak mudah untuk dilakukan. Biar pagi hari ini kita menemukan ground zero kita. Titik balik kita. Bukan apa yang perform yang tidak kelihatan. Mari kita bangkit berdiri. Oh Rabashanama. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Saya teringat ketika nyanyi lagu ini 5-6 tahun yang lalu di China. Itu adalah gathering pertama terbesar 36.000 di Expo di Hong Kong. Saya melihat mereka worship nyanyi lagu ini 6 jam. Oh my God, boringnya minta ampun kalau bagi saya gitu kan. Tetapi apa yang saya lihat mereka itu worship itu, maaf ya Pak, mereka pakai jas kayak begini dan keringat keluar dari jas. Mereka terjemahkan ini ke bahasa Cina. Tahu gak mereka pulang akan terancam ditangkap polisi. Karena banyak intel-intel. Tapi mereka katakan, kami pulang mati. Kalau ada satu yang di penjara, 36.000 akan masuk penjara. Karena dia katakan, you are worthy. Engkau yang layak. What is revival means? Apa arti revival? Empty ourselves. Ayo nyanyikan lagu ini sekali lagi. Angkat tangan kita. Engkau yang layak, engkau yang layak, engkau yang layak. Ini hidup kami mau persembahkan di atas mezbahmu. Biar revival terjadi di Semarang. Revival terjadi di Indonesia Tuhan. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the
ada roh syafaat. Saya merasa roh syafaat, roh syafaat. Ingat, pendoa itu bukan eksklusif ada grup pendoa, enggak. All Saints Movement. Ini gerakan orang-orang kudus dimulai. Yes, terima roh syafaat. Yes, oh, ini seperti deru. Ini seperti gelombang. Oh, di rumah-rumah, dimanapun kau berada saat ini, rasakan ada gelombang roh Allah turun. Oh, Rabaseke dede. Yes, penuh. Oh, Rabaseke dede. Oh, Rabaseke dede. Yes, terima. Dalam nama Yesus. Orang Rabaseke dede. Saya merasakan ada satu gelombang ini seperti tsunami sedang turun. Itu seperti gimana ya, sebutnya jutaan burung sedang datang. Nah, Anda terima ada satu pengurapan khusus bagi Anda. Yang Tuhan butuhkanlah mesbah di Semarang ini, mesbah bagi dunia, oke? Meskipun Anda lokalan di sini, I need an altar, the global altar. Urabasiki di. Yang gak tahan Anda duduk saja, Irabasiki dede, jangan menjatuhkan diri, Anda duduk saja. Yang bisa berdiri Anda berdiri, ya terima. Yes, terima dalam nama Yesus. Urabasiki dede. Irabaralabasiki dede. mengosongkan hidup kita. Kalau dalam hari-hari ini kau melewati banyak hal, sadari hari ini jawabannya. Tuhan sedang mengosongkan hidupmu.
Sebab dia sedang mau mengisi dengan yang lebih besar. Tapi dia perlu mengosongkan hidupmu lebih dahulu. Kalau hidupmu terlalu penuh dengan dirimu sendiri, dia tidak punya tempat untuk mengisi hidupmu. Tapi kalau hari ini kau berkata, Tuhan, aku rela semua yang dari diriku dikosongkan. Isi aku dengan yang dari Engkau, Tuhan. Dia akan isi dengan sangat banyak. Terima kasih buat semua proses dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat semuanya, Tuhan. Kami tahu Kau sedang mau mengisi kami dengan yang jauh lebih besar dan lebih ajaib. Makin bertambah ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua, aku